Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal SKD TIU Numerik CPNS 2024 ya. Kita mulai dari soal pertama. Di sini ada akar, dalam akar, kemudian ada bilangan pangkat. Teman-teman fokus ke bilangan pangkatnya dulu aja. Anggap aja ini nggak ada akarnya ya, nggak ada akarnya. Saya akan coba kopikan. Anggap seperti ini dulu, kita selesaikan angkanya. Ini tinggal jumlahkan aja pangkatnya, 2 ditambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, jadi 4 pangkat 12. Kemudian di sini ada akarnya 2 kali ya, akar itu sama dengan pangkat setengah, jadi yang 4 pangkat 12, teman-teman pangkatkan setengah sebanyak 2 kali. Ini pangkat setengah, hasilnya adalah 4, 12-nya kali setengah, jadi 6. 6 pangkat 6, kemudian karena akarnya ada 2, teman-teman pangkatkan lagi dengan setengah. Jadi kalikan lagi si angka 6-nya. Diperoleh angka 4 pangkat 3 ya, karena 6 dikali setengah itu 3. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 64. Ada di jawaban C. Soal berikutnya, hitung cepat, ada selisih kuadrat. Teman-teman bisa gunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B, satu lagi A dikurangi B, sehingga akan menjadi 275. Teman-teman tambahkan dulu. 275 ditambah 25, yang satu lagi 275 dikurangi 25. Ini jadi 300 dikalikan dengan 250, fokus ke angka 25 dengan 3 aja. 75 ya hasil kalinya, tinggal tambahin 03. Jadi 75.000 ada di pilihan jawaban B. Masih soal yang sama, berarti sama artinya dengan 325, kemudian ditambahkan 75 dikalikan 325, teman-teman kurangi dengan 75. Ini jadi 400 dikalikan dengan 250 ya, fokus ke angka 4 dengan 25 jadi 100, nolnya tinggal ikutin aja. Pilihannya C di 100.000. Masih tema hitungan cepat, di sini ada angka yang sama, 65 dikali 65 dikurangi 65 dengan dikalikan 63. 65-nya kita faktorkan, kita keluarkan. Karena 65-nya udah keluar 1, di dalam tinggal 1, yang ini udah hilang. Tinggal angka 63 aja. Ya, ini pemfaktoran aljabar. Jadi 65 dikali 65 dikurangi 3 itu, 63 itu sama dengan 2 ya. Jadi 65 kali 2, 130. Ada di pilihan jawaban E. Soal berikutnya masih sama, cuma di sini pakai kuadrat ya. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi 345 dikali 345 dikurangi 345 dikali 341. Ini jadi 345 di luar, kemudian di dalamnya tinggal 345 dikurangi 341. Ini pemfaktoran dalam bentuk aljabar tapi dalam angka langsung ya. 345 kalikan 345 dikurangi 341, jawabannya 4. Jadi hasilnya adalah 1380, ada di pilihan jawaban C. Soal nomor 6, nilai dari 235 dikali 235 udah dalam kurung ya, ditambah dalam kurung 235 dikali 65, caranya sama. Angka 235 kita keluarkan, di dalam tinggal 235 ditambah 65. Ini jadi 235, kita kalikan dengan 235 tambah 65 kalikan 300 ya. Ini jawabannya adalah 70.500, ada di pilihan C. Soal nomor 7 tentang pecahan, ada pecahan campuran, perkalian, dan pembagian. Teman-teman ubah ke bentuk pecahan biasa. 33/7 ini jadi 21/4 ya. 24/7 maksudnya. 3 kali 7 21 tambah 3 jadi 24 atasnya kan. 4 kali 3 12, 12 tambah 2 jadi 14, jadi 14/3. Ingat, pembagian berubah jadi tanda kali tapi harus dibalik ya, 5/4. Tinggal kita coret-mencoret, 24 saya coret dengan 3, dapat 8, ini dapat 1, kemudian angka 8 saya coret dengan angka 4, ini dapat 1, ini dapat 2, angka 14 dengan 7, 7 dapat 1, 14-nya dapat 2,
Jadi hasilnya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20, ada di pilihan jawaban B. Kemudian soal nomor 8, hasil dari 1,5 dikali 6 dikurangi 2,5 dibagi 1/4 ditambah 2/3 adalah, ini teman-teman ubah dulu ya, perhatikan kita kasih kurung dulu, ini yang harus teman-teman kerjakan. Oke, seperti ini ya. 1,5 itu sama dengan 3/2, langsung kita ganti di sini. Dan 2,5 itu sama dengan 5/2. Dibagi jadi kali ya, jadi 4/1. Ini udah bisa teman-teman hitung secara langsung. Saya coba pindah ke bawah. 6 kali 3, 18. 18 bagi 2, 9. Kita kurangkan 5 kali 4, 20 ya. Atau saya coba tulis aja, 20/2 ditambah 2/3. Jadi 9, 20 bagi 2 itu 10, ditambah 2/3, tambah 2/3, 9 dikurangi 10 kan sama dengan -1 ya, -1 ditambah 2/3. -1 itu kan sama dengan -3/3 kan, -3/3 teman-teman ditambah 2/3, hati-hati tandanya. Ini negatif hasilnya, karena min 3 ditambah 2 sama artinya 2 dikurangi 3, -1/3, jawabannya nggak ada, tapi -1/3 itu sama dengan -0,333 dan seterusnya. Ada di pilihan jawaban yang C. Di sini ada perbandingan kuantitas, soal nomor 9, diketahui rumus luas lingkaran adalah 22/7 dikali R². P itu adalah luas lingkaran dengan jari-jari 14, kita coba substitusi aja. P itu sama dengan 22/7, kita kalikan dengan 14 dikali 14 ya. Perhatikan di sini yang Q-nya luas setengah ya, setengah, tapi dia pakai diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari, berarti kalau misalkan diameternya 28, jari-jarinya 14 ya. Sama jari-jarinya, cuma yang ini dia setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran dikalikan rumusnya adalah 22/7 dan jari-jarinya 14. Jari-jarinya 14 ya, karena dia pakai diameternya 28. Ini nggak usah dihitung sampai akhir, teman-teman tinggal bandingkan saja. Ini kan sama angkanya ya, cuma yang Q dia dikalikan setengah atau dibagi 2. Jelas ini lebih besar, ini lebih besar, dan ini pasti lebih kecil. Kenapa? Karena dibagi 2 atau dikali setengah. Jadi P lebih besar daripada Q, itu ada di pilihan jawaban B. Soal berikutnya tentang kuantitas juga ada perhitungan campuran. Perhatikan di situ ada 0,25 ya. 0,25 ini dia ada di kolom P sama dengan 25/100 ya, 25/100 dikalikan 4%, 4% itu 4/100, kemudian dikalikan lagi 80, 80 saya ubah jadi 80/1 ya. Perhatikan konsep pencoretannya, 25 dengan 100 kan sama dengan 1/4, ada 4 di atas, ada 4 di bawah, bisa kita coret atau jadikan 1, 0,1 di bawah coret, 0 di atas coret juga 1, tinggal 8/10 ya, 8/10 untuk P nya. Untuk Q nya kita coba cari lagi, ada 25%, langsung ubah jadi 1/4 aja ya, 1/4 dikalikan 0,2 sama dengan 2/10, kemudian dikalikan dengan 16, 16 anggap 16/1 aja gitu ya. Kita coret-mencoret 2 dengan 4 dapat 2, dapat 1, ini dapat 2, kemudian angka 16 dengan 2, 2 nya 1, 16 nya dapat 8, masing-masing dibagi 2 ya. Jadi 8/10, 8/10 atau 0,8, ternyata nilai P dengan Q nya sama. P dan Q itu ada di 0,8, jawabannya yang C. Lanjut lagi perbandingan 3 variabel atau 3 nilai. Di sini ada perbandingan A, B dengan C, itu 3, 4 dengan 7. Jika nilai A plus B plus C-nya 84, berapakah nilai C minus A-nya? Perhatikan jumlah perbandingannya.
itu ada 3, 4 ditambah 7 sama dengan 14 ya. Ini ada nilai realnya. Realnya sama dengan 84. Buat teman-teman yang udah bisa nebak, 14 kali berapa yang hasilnya 84, ini kalikan dengan 6 kan? Nah, sedangkan ditanyakan, C dikurangi A perbandingannya itu adalah C-nya 7, A-nya 3, ini sama dengan 4. Karena yang atas itu dikalikan 6, maka yang realnya juga kita kalikan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Atau bisa juga C min A ini bisa diperoleh dengan cara perbandingan. Jadi ini sama dengan, dia kan nilainya 4 ya, C dikurangi A kan 4, kemudian nilai realnya jumlah perbandingannya itu 14 perbandingannya. 14 kalikan lagi dengan 84, sama aja hasilnya. 84 bagi 14 kan 6, 6 kali 4 bakal jadi angka 24 juga. Gitu ya, jawabannya ada di pilihan B. Soal berikutnya, di sini ada perbandingan 3 variabel lagi. Nilai A dengan C-nya 70. A ditambah C itu kan 2 ditambah 8 sama dengan 10 ya. Nilai realnya adalah 70. Nah, dari 10 ke 70 itu dikalikan 7. Jadi patokannya udah ketemu nih, angka 7 hasil pengkaliannya. A ditambah B ditambah C itu sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 8. Ini sama dengan 15. Jadi nilai realnya berapa? Berarti nilai realnya yang 15 teman-teman kalikan 7 juga. Jadi 105 ada di pilihan jawaban yang C. Soal 13 tentang perbandingan senilai. Di sini ada 5 telur. Ini bisa membuat 7 loyang kue ya. Kemudian kalau misalkan 15 telur, ini bisa berapa loyang kue gitu. Ini perbandingan senilai, teman-teman juga bisa pakai logika ya. Kalau 5 dapat 7, kalau 15 dapat berapa? Kita hitung aja. 5 banding 15 sama dengan 7 dikurangi, per X maksudnya. 5 dengan 15 bisa kita sederhanakan ya, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 3, sehingga X-nya sama dengan 3 dikali 7 sama dengan X 21. Ada di jawaban E. Kemudian soal nomor 4 masih perbandingan kue dengan telur juga ya. Jadi sekarang dibalik, kalau tadi kan telur dulu ini 8 loyang, itu perlu 6 telur. Kalau misalkan pengen buat 12 loyang, itu berapa telur minimalnya yang diperlukan ya. Jadi harus minimal dia. Karena kalau lebih pun bisa, cuma nggak efisien kan. 8 per 12 sama dengan 6 per X ya. 8 dengan 12 kita bagi 4 dapat 2 8-nya, ini dapat 3 ya. 2 dengan 6 masing-masing kita bagi 2, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 3. X-nya kalikan silang aja langsung. 3 dengan 3 sama dengan 9 ya. Ada di pilihan jawaban yang C. Soal berikutnya, di sini ada perbandingan lagi. Ada 10 orang itu perlu beras sebanyak 25 kg. Sekarang kalau ada tambahan 2 orang, berarti totalnya jadi 12 orang ya. Karena nambah 2 orang, itu berapa kilogram? Ini masih perbandingan senilai. Jadi 10 kita bandingkan dengan 12 sama dengan 25. 25 per X, teman-teman boleh coret 10 dengan 25, dibagi 5 dapat 2, dibagi 5 dapat 5. Kemudian 2 dengan 12 dapat 1, 12-nya dapat 6. Terakhir tinggal kalikan silang, 6 kali 5 sama dengan 30, ada di pilihan jawaban yang C. Nah, di sini ada perbandingan campuran soal nomor 16. Perhatikan ada 10 kg beras bisa mencukupi persediaan makan untuk 5 orang selama 12 hari. Berapakah banyak beras yang diperlukan untuk 4 orang dalam waktu 18 hari? Jadi, beras itu kan akan habis oleh banyaknya orang dikali banyaknya hari gitu kan ya. Berarti ada 10 kg itu habis untuk 5 orang dalam waktu 12 hari. Sekarang berasnya berapa kilogram? Kalau misalkan orangnya itu ada 4 ya, dan dalam waktu 4 orang dalam waktu 18 hari. Ya. Jadi tinggal bandingkan misalkan 10 per X gitu ya.
Ini sama dengan 5 dikali 12, kemudian di sini 4 dikali 18. Perhatikan 5 dengan 12-nya sekalikan aja jadi 60. Kemudian di sebelah kiri kan ada angka 0, sebelah kanan juga angka 0 ya, sama-sama di atas, bisa kita coret juga. Perhatikan angka 6 dengan 18, kita bagi juga, bagi 6 dapat 1, 18 dibagi 3, dibagi 6 dapat 3. Sehingga X-nya tinggal kalikan silang aja, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 12 kg untuk mencukupi kebutuhan makan 4 orang selama 18 hari, ada di pilihan yang A. Nah, sekarang ekor kambing ya, banyaknya kambing maksudnya. Jadi di sini ada lapangan yang bisa dihabiskan oleh beberapa ekor kambing dalam waktu beberapa hari. Jadi rumus lapangannya itu banyaknya kambing dikalikan dengan banyaknya hari. Nah, untuk 3 lapangan itu kambingnya 5, gitu ya, harinya 9. Sekarang kalau misalkan ada sekarang dia ada 14 lapangan. Nah, kambingnya 21. Ini berapa hari gitu. Ini saya kasih keterangan hari atasnya. Ini misalkan berapa hari ini. Kita bisa langsung bandingkan aja sama seperti soal sebelumnya. Ini perbandingan campuran, ada 3/14. Teman-teman kalikan aja langsung 5 dengan 9 per 21x gitu ya. Kita cari nilai x-nya. 5 kali 9 kan 45. 45 dengan 3, teman-teman bisa sederhanakan. Bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 15. Kemudian perhatikan angka 15 dengan 21, saya mau bagi 3. 15 bagi 3 dapat 5, 21 dibagi 3 dapat 7. Perhatikan 14 dengan 7, ini dapat 1, ini dapat 2. 1 nggak usah ditulis ya. Kalikan silang, dapatlah 10 ya. Dari 2 dikali 5 sama dengan 10. Jawabannya ada di pilihan yang A. Jadi 10 hari untuk 14 lapangan jika disediakan 21 ekor kambing gitu ya. Soal berikutnya masih mirip. Di sini ada 2 lapangan. 2 lapangan ini oleh 4 ekor kambing dalam waktu 7 hari. Ya, berarti kalau misalkan 6 lapangan ada 14 ekor kambing, dia butuh waktu berapa hari gitu ya. Teman-teman bisa bandingkan langsung. 2/6 ini sama dengan 4 kali 7 dengan 14 dikalikan dengan X misalkan, atau 14X langsung boleh. 4 kali 7 kan 28 ya, 28 dengan 14 kan bisa kita perkecil ya, 14-nya habis, tinggal 1, 28-nya tinggal 2. Ini ada 2 di kanan, ada 2 di kiri, tinggal dicoret aja. X-nya kalikan silang, X sama dengan 6, jadi 6 hari aja jawabannya. 6 hari bisa habis 6 lapangan oleh 14 ekor kambing. Nomor 19, perbandingan usia Caca dan Cici adalah 5/2. Jika selisih usia mereka 15 tahun, maka jumlah usia mereka 5 tahun yang akan datang adalah berapa? Perhatikan untuk Caca dan Cici, itu selisih ya. Selisihnya itu kan adalah 5 dibandingkan dengan 2 kan, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ini nilai realnya adalah 15 tahun. Realnya 15. Perhatikan dari angka 3 ke angka 15 itu udah ketebak ya, dikalikan 5 kan. Ini kalikan dengan 5 pengkalinya. Berarti kalau misalkan dia nanya jumlah mereka yang sekarang ya, ini jumlah yang sekarang, kita bisa jawab ya tinggal 5 ditambah 2 sama dengan 7 gitu ya. Nilai realnya berarti 7 kalikan dengan, saya coba kasih keterangan real, 7 dikalikan dengan 5 sama dengan 35 gitu. Atau kalau misalkan mau pakai perbandingan langsung juga boleh. Ini kan kita udah ketebak kan, kalikan 5. Kalau misalkan enggak, jumlahnya itu bisa dicari dengan cara membandingkan. Jadi bandingkan jumlahnya dengan selisihnya adalah 3 kalikan dengan yang selisihnya 3 kalikan dengan yang diketahui yaitu 15. Tapi hasilnya pasti sama. 15 bagi 3 kan 5. 5 kali 7 35. Tetapi ingat, 35 itu adalah usia yang sekarang. Dia minta di jumlah 5 tahun ya.
Berarti 5 tahun kemudian atau yang akan datang itu jumlahnya akan menjadi 35 ditambah 5 ditambah 5 lagi. Kenapa 2 kali penambahannya? Karena ada 2 orang. Kalau ditambah 5 aja berarti cuma 1 orang, usia 1 orang. Jadi harus ditambahnya 2 kali 5-nya gitu ya. Jadi jawabannya adalah 45 tahun untuk jumlah usia mereka dalam 5 tahun yang akan datang. Kalau teman-teman jawab yang A, itu kurang tepat karena yang A itu jumlah sekarang. Nomor 20, 7 tahun yang lalu usia kakak sama dengan 2 kali usia adik. Jika selisih usia mereka sekarang 7 tahun, maka jumlah usia mereka sekarang adalah berapa? Perhatikan di sini kita misalkan dulu. X-nya sama dengan adik dan Y-nya sama dengan kakak, gitu ya. Berarti selisihnya, berarti Y dikurangi X, ini sama dengan 7 tahun ya. Ada keterangan 7 tahun yang lalu, ini 7 tahun lalu, berarti Y-nya kita kurangi dengan 7, kemudian X-nya juga kita kurangi dengan 7, tapi perhatikan ada kalimat 2 kali usia adik. Berarti ini kita kalikan 2. Di luarnya kita kalikan 2. Perhatikan, saya akan coba substitusi nilai Y-nya. Ini karena Y min X sama dengan 7, berarti Y-nya sama dengan 7 ditambah X ya. Saya kasih warna merah di sini. Kita akan substitusi nilai Y-nya dan kita gantikan ke sini. Jadi yang Y ini saya akan ganti dengan 7 plus X ya. Jadi 7 ditambah X kemudian minus 7 sama dengan 2X negatif 14. Perhatikan ada 7 dikurangi 7 habis. X-nya yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi negatif 2X sama dengan negatif 14. X kurangi 2X sama dengan negatif X sama dengan negatif 14. Negatif di kiri bisa dicoret, negatif di kanan bisa dicoret. Jadi X-nya sama dengan 14 ya. Kalau X-nya 14 berarti Y-nya sama dengan 7 ditambah X kan. Berarti artinya 7 ditambah 14 sama dengan 21. Ditanyakannya jumlah berarti X ditambah Y sama dengan 14 ditambah 21 yaitu 35. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal berikutnya, 3 tahun yang akan datang, saya coba ke bawahkan dulu. 3 tahun yang akan datang berarti plus 3 ya. Di sini ada usia kakak sama dengan 5/4 dari usia adik. Berarti kalau jumlahnya sekarang 21, berapa usia adik sekarang? Misal X-nya sama dengan adik dan Y-nya sama dengan kakak. Gitu ya. Berarti jumlah sekarang X plus Y sama dengan 21. Ini saya ubah ke bentuk persamaan Y, karena kita mau nyari nilai X-nya. Y sama dengan 21 negatif X. Ingat, 3 tahun yang akan datang ya. 3 tahun yang akan datang berarti 3 tahun kemudian. Ini Y-nya ditambah 3. X-nya juga kita tambahkan 3. Tinggal berapa kalinya? Usia kakak sama dengan 5/4 dari usia adik. Berarti 5/4. Kasih keterangan 5/4 di sini. Nah, angka 4 yang di bawah ini teman-teman kalikan ke sebelah kiri. Kalikan dengan 4Y plus 3 sehingga akan menjadi seperti ini. Bentuknya, ini tinggal 5. Gitu ya. Oke, 4 kali Y 4Y ditambah 12 sama dengan 5X ditambah 15. Ini perkalian bentuk aljabar ya. 4 kali 3, 12. Kemudian 5 kali X, 5X. 5 kali 3-nya 15. Ini yang Y-nya saya substitusi, saya ganti ke sini. Perhatikan, jadi 4-nya saya ganti dengan 21 min X, kemudian ditambah 12 sama dengan 5X ditambah 15, gitu ya. Jadi 84 dikurangi X ditambah 12 sama dengan 5X ditambah 15. Ini negatif X. 84 dengan 12 dulu ya, 96 kurangi X sama dengan 5X ditambah 15. Saya coba pindahkan, sorry ini ya ada yang salah ya, 4 kali X ini 4X harusnya 4X, ini 4X juga. Yang min 4X saya pindah ke sebelah kanan, yang 15 saya pindah ke sebelah kiri ya, jadi 96 nya tetap, ini jadi negatif 15. 5X ditambah 4X jadi 81 sama dengan 9X atau X nya adalah 81, teman-teman bagi 9 aja
yaitu 9 tahun untuk nilai adiknya. Kenapa tadi saya substitusi yang Y-nya? Supaya langsung dapat adiknya berapa. Jadi nilai adiknya adalah 9 tahun. Gitu ya. Soal yang terakhir, di sini ada 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang. 10 tahun, kita akan coba pertebal poin-poin pentingnya. Dia 5:6. Jika usia mereka sekarangnya 35, jumlahnya berapakah usia Umar? Perhatikan, kita harus menyamakan dulu informasinya ya. Ini kan 10 tahun yang akan datang tuh 5:6, sedangkan 35 itu adalah usia mereka yang sekarang. Berarti kita harus cari tahu dulu 10 tahun yang akan datang jumlah mereka berapa usianya 10 tahun yang akan datang. Berarti jumlah yang sekarang itu kan 35 ya. 35 teman-teman tambahin 10 usia si Umar dan 10 lagi usia si Amir gitu. Jadi 10 tahun yang akan datang itu jumlah usia mereka adalah 55 tahun. Nah, kita cari nih si Umar yang dimintakan. Umar itu perbandingannya adalah berapa nih? Umar ambil 5. Ya, Umar itu 5 perbandingannya. Sedangkan untuk jumlahnya saya akan coba jabarkan lagi. Jumlah perbandingannya itu kan sama dengan 5 dengan 6, itu jadi 11. Ini nilai realnya itu 55 tahun. Perhatikan, dari angka 11 ke 55, ini kan udah ketebak ya, dikalikan 5 kan, pengkalinya ya. Saya coba perpanjang lagi, ini apa batasannya, biar bisa ke kanan gini ya. Berarti si usia Umar pun dikalikan 5 nilai realnya. Berarti realnya Umar itu adalah 5 dikali 5, sama dengan 25 tahun. Tapi ingat, ini kondisi Umar ketika 10 tahun yang akan datang. Berarti usia Umar yang sekarang, itu berarti Umar, teman-teman kurangi 10 tahun. Jadi 15 tahun gitu. Jawabannya di pilihan yang C. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.